Pemirsa, lonjakan jumlah penumpang di Bandara Soekarno-Hatta diprediksi meningkat hingga 15% pada libur panjang di akhir Oktober ini. Protokol kesehatan tetap diterapkan dan calon penumpang tetap harus berjaga jarak. Pagi hingga siang ini, Bandara Internasional Soekarno-Hatta cukup ramai. Di Terminal 2 keberangkatan, kursi tunggu di area dalam maupun di area luar dipenuhi calon penumpang yang menunggu check-in. Meski demikian, pemirsa, calon penumpang tetap mematuhi untuk tidak duduk di tanda yang diberikan. Selain itu, penumpang yang akan melakukan validasi rapid test serta dokumen persyaratan lain juga cukup banyak, meskipun tidak menimbulkan antrian panjang. PT Angkasa Pura II tetap mengimbau kepada seluruh calon penumpang untuk wajib membawa surat rapid test yang menunjukkan surat non-reaktif yang berlaku selama 7 hari atau membawa surat swab test yang menunjukkan hasil negatif COVID-19 yang berlaku 14 hari. Dan pemirsa, berikut tips untuk Anda yang akan berencana berpergian dengan pesawat terbang. Sementara itu, pemirsa, hari pertama libur panjang, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi meninjau arus lalu lintas di Tol Jakarta Cikampek kilometer 48 Karawang, Jawa Barat. Dalam tinjauannya, Budi Karya Sumadi mengatakan bahwa Kementerian Perhubungan bersama dengan sejumlah pihak telah menyiapkan sejumlah rekayasa arus lalu lintas untuk antisipasi puncak arus mudik di libur panjang yang terjadi hingga 2 November mendatang. Budi Karya Sumadi juga memprediksi arus balik libur panjang akan terjadi pada tanggal 1 November 2020. Bilang ya Mbak, saya plottingan sini lu ada atau live apa enggak? Oh enggak, tunggu plottingan live nih. Dan untuk mengetahui kondisi jelang libur panjang, kita akan bergabung dengan rekan Nadia Raisa di Bandara Soekarno-Hatta dan juga Vito Erlangga di Tol Cikampek. Pertama kita akan pantau ke bandara terlebih dahulu, ada Nadia di sana. Nadia, apakah terlihat ada antrian yang cukup panjang di counter check-in mungkin? Ya, Deta dan juga Wilson, hingga saat ini di Terminal 2 keberangkatan Bandara Internasional Soekarno-Hatta memang terpantau cukup ramai dan tadi juga sempat terjadi antrian pada saat calon penumpang melakukan validasi rapid test ataupun swab test, namun hal tersebut tidak menimbulkan antrian yang cukup panjang. Tapi hal ini juga terlihat dari tempat duduk yang telah disediakan baik di luar ataupun di area dalam dari bandara juga sejak pagi tadi terisi penuh, tetapi tentunya calon penumpang tidak boleh duduk di tempat yang sudah diberikan tanda silang. Nah, untuk lonjakan kenaikan penumpang ini memang sudah diprediksi oleh PT Angkasa Pura II, yaitu akan terjadi peningkatan hingga 15% dan sudah terlihat sejak Sabtu 24 Oktober lalu di mana memang terjadi peningkatan jumlah penumpang hingga 4%. Nah, untuk lebih lengkapnya saya akan coba bertanya-tanya dengan salah satu penumpang yang ada di sini. Ya, selamat siang, dengan Mbak siapa? Siang, dengan Lisa. Mbak, hari ini tujuannya kemana dan kenapa sih memilih menggunakan pesawat gitu dan kenapa hari ini gitu? Kebetulan aku hari ini mau ke Palembang, ada tugas dari kantor. Naik pesawat ini kan lebih cepat waktunya kan dan lebih efisien lah. Tujuannya apa nih Mbak? Memang liburan atau bagaimana gitu? Aku mau tugas di Palembang, mungkin sisa waktunya sekalian jalan-jalan kan udah lama juga nggak jalan-jalan. Terkait dengan protokol kesehatan ini kan mungkin Mbak sendiri sudah mempersiapkan antisipasinya itu seperti apa ya? Ya kita bawa ini sendiri ya, hand sanitizer. Aku juga bawa face shield untuk jaga-jaga diri sendiri aja minimal. Kan di sini juga dihimbau untuk mengisi e-hack atau e-health alert card. Nah, apakah sudah mengisi dan tanggapan Mbak sendiri apakah hal tersebut efektif Mbak? Aku udah ngisi sebelum jalan biasanya ya. Terus ini sih buat aku memudahkan nanti kalau misalnya
amit-amit tiba-tiba kita terpapar, berarti kita tahu kita asalnya dari mana, habis berpergian dari mana, itu aja. Oke, terima kasih Mbak atas waktunya. Ya, Deta, Wilson, dan juga pemirsa, memang dihimbau kepada calon penumpang untuk mengisi e-hack atau e-health alert card atau bisa disebut juga dengan kartu kewaspadaan kesehatan sehingga memudahkan kita pada saat tiba di bandara tujuan. Sekarang untuk mengetahui kondisi di Tol Cikampek, kita sudah terhubung dengan rekan kami, Vito. Ya, silahkan Vito. Ya baik, terima kasih Nadia dan pemirsa. Dapat kami laporkan kondisi terkini di Tol Jakarta Cikampek. Jika pada pagi hari tadi sekitar pukul 9 hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat terjadi kepadatan arus lalu lintas di Tol Japek, namun saat ini kondisi terkini di Tol Jakarta Cikampek khususnya tepatnya di kilometer 48 saat ini seperti yang Anda lihat di layar kaca Anda bahwa saat ini arus lalu lintas sudah terpantau lancar dan saat ini juga kendaraan terpantau melaju kendaraan memacu kendaraannya sekitar 80 km dengan kecepatan rata-rata 80 km per jam. Dan berdasarkan wawancara kami dengan Dirjen Perhubungan Darat Budi Setiadi tadi juga menyebutkan bahwa memang pada hari ini diprediksi menjadi puncak arus mudik dari libur panjang Maulid Nabi tahun 2020 yang mana terjadi kenaikan arus lalu lintas di Tol Jakarta Cikampek sekitar 26%. Dan berdasarkan pemantauan kami juga memang tadi petugas kepolisian juga sempat memberlakukan kontraflow begitu untuk mengurai kepadatan arus lalu lintas di kilometer 47 hingga kilometer 60. Namun sampai saat ini arus lalu lintas saat ini sudah kembali lancar dan berdasarkan data yang kami terima juga kendaraan yang melintas ini rata-rata mayoritas merupakan kendaraan dari arah Jakarta menuju ke arah Jawa Tengah maupun ke arah Bandung. Kembali ke Anda. Terima kasih Vito Erlangga dan Nadia Raisa atas laporan Anda. Selamat kembali bertugas.